Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa GRS Media dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki episode yang ke-18, yang artinya kita sudah memasuki bulan Ramadan di malam yang ke-18, yang sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan bersama-sama mengejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di malam ke-18 hingga malam Idul Fitri kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kekhusyuan dalam ibadah, diberikan kesehatan tentunya dalam menjalankan puasa dan menjalankan semua ibadah, sehingga kita bisa menjalani sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu mudah-mudahan kita tetap semangat, diberikan semangat oleh Allah untuk terus belajar, untuk terus thalabul ilmi, untuk terus mengikuti kajian Ramadan kitab Arba'in Nawawi yang kita laksanakan setiap malam di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang kita pelajari setiap harinya adalah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin. Biasanya di akhir-akhir Ramadan gini ini kita banyak disibukkan oleh banyak hal, banyak disibukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Ana sing sumpek mikiri tanggungan, ana sing sumpek mikiri utangi, ana sing sumpek mikiri kapan mulai pulang dari pondok, ada yang sumpek mikiri belum beli jajan, ya. Ada yang sumpek mikiri belum beli baju hari raya, dan sumpek-sumpek yang lain. Mudah-mudahan itu tidak mengganggu puasa kita, tidak mengganggu Ramadan kita, dan tidak mengganggu semangat kita dalam ngaji. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai kajian, kita membacakan suratul Fatihah untuk pengarang kita, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, dan untuk semua hajat kita. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah, doa kita dijabah oleh Allah, dan semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumin fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sadis wa thalathun. Hadis yang episode yang ke-18 ini kita mulai dari hadis yang ke-35. Al-haditsul khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35 ini datangnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahasadu. Jadi di hadis yang ke-35 ini kita belajar tentang nasihat-nasihat Kanjeng Nabi yang sangat penting untuk kehidupan kita, yang sangat penting untuk kita amalkan, untuk kita jalankan, dan sangat penting untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ditinggalkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah la tahasadu. Beliau menasihati kepada kita untuk kita jangan saling berhasut, untuk kita jangan saling hasut satu sama lain, jangan saling dengki satu sama lain. Hasut itu kita mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Hasut itu diawali dari rasa tidak bahagia.
kemudian timbul rasa iri, kemudian timbul rasa pusing. Pusing itu dalam artian delok wong seneng itu awak dhewe iki susah, pusing. Lalu akhirnya mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Duh muga-muga arek iku barang ilang. Duh muga-muga arek iku ndang kena musibah. Muga-muga anak itu pokoknya yang nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu kita berharap hilang dari orang tersebut. Harapan kita bisa berbalik kepada kita. Karepe ngonten karepe. Ana wong tambah sugih ngeluh arek. Awak ini ngeluh. Ana wong tambah sukses sumpek. Ana wong bunga susah. Ada orang gembira bahagia dia sedih. Nah, itu tanda-tanda diri ini sudah terjangkit virus hasud. Ketika hasud menjangkit tubuh kita, menjangkit diri kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita, semuanya yang ada di dalam tubuh kita ini, maka tidak akan ada kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Dan bahayanya hasud adalah bisa menghapus, bisa menghilangkan, bisa merusak semua pahala yang kita kerjakan, dari yang kita dapatkan dari amal-amal soleh kita. Ganjarannya amale awake dhewe niki ilang lek kena hasud pun mesti dihapus, dibakar oleh hasud itu. Dan nularnya hasud, membakarnya hasud kepada pahala kita itu cepat, seperti api yang membakar kayu bakar, cepat merubut entek ngono wae wis. Dan sangat berbahaya ketika kita sudah terjangkit sifat hasud, sangat berbahaya. Maka hilangkan sifat hasud, hindari sifat hasud. Bagaimana yang paling mudah kita menghindari sifat hasud? Yang paling dini tipsnya adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Niku paling dini dan paling mudah kita lakukan mumpung masih awal. Ojo sekali-kali awak dhewe niki banding-bandingno uripe awake dhewe niki ambek wong liya. Aduh rek, aku kok sik koyo ngene, wong iku wis iso koyo ngono. Saya masih belum punya apa-apa. Orang itu kok masih sudah punya banyak hal, sudah memiliki banyak kekayaan, banyak apa yang dia inginkan. Kok awak dhewe sik pas koyo ngene-ngene ae lho niku. Awal mula kebahagiaan kita hilang itu karena kita kerap kali membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Maka jika sampean kepingin bahagia, jangan bandingkan hidup sampean dengan hidupnya orang lain. Karena semua manusia, setiap manusia itu memiliki jalan hidupnya masing-masing. Setiap manusia itu memiliki ujiannya masing-masing. Dan setiap manusia memiliki masa depannya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah dibandingkan. Sampean gak harus sama kepada orang lain, dengan orang lain, gak harus sama. Mungkin wong iku sugih saiki, sampean saiki durung sugih. Bisa jadi menimben sampean sing sugih, wong iku sing gak sugih. Karena hidup itu naik turun. Kehidupan itu naik turun sebagaimana kita bernafas. Kadang ono ndukur, kadang ono iso. Kadang disedot, kadang dihembus. Kadang susah, kadang seneng. Kadang dapat masalah, kadang menjadi solusi dari sebuah masalah. Gak mesti, tiang ini mboten mesti. Kadang api, kadang elek. Lek api tok nggih mboten mungkin, elek tok nggih mboten mungkin. Makanya ketika kita pada posisi baik jangan sombong. Ketika kita pada posisi buruk jangan putus asa. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Yang kedua wala tanajasu, dan jangan saling tipu. Ojo tipu menipu. Menipu itu suatu perbuatan yang sangat tercela, dan menipu itu hanya dilakukan oleh orang-orang pengecut, hanya dikerjakan oleh orang-orang yang tidak percaya diri, hanya dilakukan oleh orang-orang yang terjebak di dalam tipu daya setan. Dalam hal apapun, dalam hal perdagangan, lek memang kulake 10.000 ya aja muni 20.000. Nggih. Lek dagang niku. Sing dodol, sing tuku ya aja nipu pisan. Engko polahe sing napa wedi rugi sampai menipu penjual. Nang kono lho, regane mek sakmene padahal mboten. Dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam hal pergaulan enggak perlu menipu. Biasanya kebanyakan
orang menipu itu karena ingin sesuatu yang dia tidak dapat miliki, ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi prioritas dia. Sesuatu ini dalam hal duniawi. Biasanya kepingin oleh duit akeh, nipu. Kepingin oleh pangkat dukur, nipu. Kepingin oleh leman, pujian, nipu, dan seterusnya. Na'udzubillah. Wala tanajasu, jangan sekali-kali kalian saling tipu menipu. Wala tabaghadu, ojo saling hasud, ojo saling nipu. Wala tabaghadu, ojo saling ngamuk, ojo tukaran. Sesama manusia, lebih-lebih sesama muslim, jangan sampai kita berantem, ojo tukaran, ojo ngamuk-ngamukan. Terus ditahan, emosinya ditahan pun. Ketika kita emosi, setiap manusia pasti pernah emosi, pasti sering emosi. Cuman tidak semua manusia itu mau atau bisa melepaskan emosinya. Wonten tiyang sing gak ngelepasno emosi, sinten tiyang sing sabar, tiyang sing syukur, tiyang sing neriman. Niku saged nahan emosi ini saged. Maka ketika kita ingin baik, ya kita harus menahan emosi kita. Ketika kita ingin menjadi hamba yang lebih baik lagi, jangan keluarkan amarah kita. Wal kadziminal ghaidha, tahan amarahnya. Dalam Al-Quran itu wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas, tahan amarah, maafkan orang itu. Tahan amarah, maafkan orang itu. Begitu seterusnya. Susah memang. Karena memang pahalanya besar, makanya susah. Mboten susah nggih, pahalanya mboten gede. Paling hadiah piring paling, ambek gelas cantik. Lek gampang, tapi niki angel, nahan emosi niki angel, maka pahalanya gede di sisi Allah. Ya Allah akan mencintai hambanya yang mampu menahan amarahnya, tidak ngamuan. Wala tadabaru, dan jangan memutuskan hubungan satu sama lain. Ada 3 kata Rasulullah yang doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Siapa itu? Anak yang durhaka kepada orang tua. Niku dungane enggak diterima. Yang kedua adalah perempuan atau istri yang menyakiti hati suaminya. Sengaja gak sengaja lek wong wedok niki nglarani atine wong lanang, kemudian wong lanang enggak ridho, maka doanya tidak akan diterima. Niki dalam kapasitas lanangnya apik nggih. Maka doanya enggak akan diterima. Yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahim. Maka jika kita kepingin doa kita niku tidak terhambat, doa kula jenengan niki mboten nono sing ngalang-alangi, ya ojo putus silaturahmi, jangan tukaran, jangan mutus hubungan. Kok gara-gara beda pilihan, beda pendapat, beda seragam, beda warna, wis gak sapa-sapa. Itu keliru, sangat keliru dan sangat berbahaya. Dan itu bisa membuat kita terjerumus dalam kehancuran. Nauzubillah. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan menjual sesuatu yang sudah dijual kepada orang lain. Ana barang sing wis didol aja didol maning. Napa wonten kathah sakniki niku. Dodol barang siji dideleng wong akeh niku kathah. Cek napa? Cek untunge akeh. Tujuane napa? Nggih nipu wae. Tujuane tanah jasun niku wae, nipu. Nipu nggih menyakiti, nggih ngare ngamuk, nggih ngare putus silaturahmi, double-double. Bertikel-tikel niki malahan bahayai. Maka berhati-hatilah kita dalam bersosial, ya. Berhati-hati ojo sakarepe dhewe, jangan hanya kita mengedepankan keuntungan duniawi belaka kemudian kita rela untuk melakukan apa saja. Terus mari ditol maning, mari ditolang wolio maning. Nah, itu tidak boleh. Sama sekali harus dihilangkan, harus dijauhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah, jadilah engkau hamba Allah yang saling bersaudara. Maksudnya bagaimana? Sampean duwe dulur nggih. Sampean ambek dulur sampean itu sikapnya saling menghormati, saling menghargai. Harusnya begitu nggih. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti. Enggak boleh menyakiti, enggak boleh menyalahi, dan harus saling melindungi. Sing apik-apik tok. Maka ini perintah Rasulullah, ketika sampean menghadapi hamba Allah yang lain,
jadikanlah mereka itu sebagai saudara sampean. Jangan disakiti, jangan disalahi, jangan digarai, ojo diilokno, ojo ditipu, ojo diamui. Harus disayang, harus dihormati, harus dihargai, harus dimengerti. Maka jadikanlah kita semua hamba Allah ini sebagai saudara. Insya Allah kalau kita mampu menjadikan orang-orang di sekeliling kita sebagai saudara, kita aman, damai semuanya. Enggak akan ada tukaran, enggak akan ada berantem-beranteman. Tapi kadang-kadang kesalahan manusia itu jangankan dengan orang lain, dengan saudara sendiri saja tukaran. Ini yang jangan, berbahaya. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan khususnya saya dan saudara saya, umumnya sampean dan semua saudara sampean semua itu diberikan rukun, guyub, boten tukaran, boten sampai pecah, tetap rukun, okay? Seakan wong tua nih, kasihan orang tua kita ketika kita berantem dengan saudara kita, oke? Okay? Paham ya? Al muslimu akhul muslim, kata Rasulullah, wong muslim iku dulure wong muslim, wong muslim mbek wong muslim iku sak duluran. Berhubung sak duluran, la yazlimuhu, jangan dizolimi. Wong sak duluran kok, ojo dibahayai, ojo dilarani, ojo dizolimi niki wong niki. Napa boleh sak dulur? Wala yakhzuluhu, dan jangan diabaikan, ojo sampai kadireken niki. Ono menungso, ono wong Islam padha-padha muslime gak mangan sampean gak ngereken, jangan direken. Perhatikan. Karena apa? Karena dia saudara kita. Wala yakzibuhu, dan jangan dibohongi, ojo digoroi seakan nggih padha-padha dulur, ojo digoroi. Memang kebanyakan dari pengalaman kehidupan kita itu, baik saya maupun sampean semua, terkesan ketika kita bohong kita akan mendapatkan sesuatu. Kesannya kayak ngonten, kayak gampang loh. Oleh duit kepengin cepet ya goro, oleh perhatian kepengin cepet ya goro, kayak ngonten. Padahal niku tipu daya setan. Itu menjerumuskan kita. Jangan membohongi. Lek dulur ojo digoroi. Wala yahqiru. Niki yang juga sangat penting. Jangan dihina. Jangan dicaci maki. Ojo gampang-gampang dipaido, ojo dinyek, ojo direndahkan. Siapapun itu, serendah apapun mungkin dalam tanda petik rendah nemen wis kelakuane rendah, nun sewu nyolongan, mabukan, narkobaan, zinoan, wis maksiat terus bendino sampai isuk bengi sampai tuwek maksiat tok, wis rendah pisan. Tetap jangan direndahkan. Jangan dihina. Diajak, dikandani, dikei contoh sing apik, pun enggak perlu menghina. Diajak gelem alhamdulillah, dikandani gelem alhamdulillah. Gak gelem ya gak apa-apa. Sing penting sampean tetep ngekei contoh sing apik. Perkara dia mau berbuat apa tidak bukan urusan kita. Tugas kita hanya berdakwah. Berdakwah niku ngajak, tutuk meksa, tutuk ngukumi sampean mlebu neraka pasti. Oh, enggak bisa seperti itu. Karena bisa jadi orang yang ahli maksiat itu ketika dia sebelum dia meninggal dia sempat bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, kemudian meninggal husnul khotimah mlebu swarga. Lah awak dhewe durung karuan. Mungkin saiki ahli ibadah, mungkin seneng ngaji, mungkin, tapi belum tentu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Durung mesti. Tiang niku ketemu api ambek elek-elek wis mati ngin. Baru ketemu oh wong iki apik. Oh wong iki gak apik. Lek sik urip mboten ketemu. Makanya kita tidak boleh menghina dan kita enggak berhak menghina orang. Mboten angsal menghina hamba-Ni Gusti Allah, makhluk Gusti Allah ini mboten angsal. Kita tidak dibenarkan dalam agama kita. Apalagi menghina dengan kalimat-kalimat binatang, menghina dengan kalimat-kalimat yang sangat kotor, menghina dengan kalimat-kalimat yang sangat keji, yang sangat kejam. Oh jangan, naudzubillah. Wis mendingan menang, falyakul khairan aw liyasmut. Wis menang ae wis. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marat. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan at-taqwa hahuna, nggih, wa yashiru ila sadrihi. Sambil beliau memberikan isyarat menunjuk dadanya salasa marat 3 kali. At-taqwa hahuna. 1 2 3. Takwa itu di sini, nggih. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Artinya apa? Takwa itu bukan sesuatu yang kita tampilkan, yang kita tonjolkan.
Ketika sesuatu itu kita tonjolkan, kita tampilkan, maka itu bukan takwa yang sesungguhnya. Takwa itu ada di dalam, hanya Allah yang tahu. Wong kita takwa napa mboten niku sing berhak menilai nggih Gusti Allah tutuk menungso. Takwa itu ada di sini. Maka bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Maka sudah cukup orang itu bisa diketahui bahwa dia jelek, orang itu bisa dikatakan bahwa dia buruk ketika dia menghina saudaranya, saudara muslim. Jadi mboten usah kakek omong, Bun. Lek wong iku menghina orang, menghina dulur muslime, ya wis elek berarti. Tapi bukan berarti kita boleh mengata-ngatai dia elek, mboten. Wis cukup meneng mawon sampean. Wis pokoke sampean ro. Oh, iki elek ya sudah, diam. Oh, wong iki gak apik, sudah. Apa cirine? Ayyahqira akhahul muslim. Ketika dia merendahkan, meremehkan, menghina saudaranya sesama muslim. Ono wong ngenyek. Nun saya dalam hal ini sering sekali kita menemukan terutama di media sosial ngenyek. Nun saya nggih bukannya niat membela, ngenyek Pak Jokowi. Pak Jokowi niku Islam loh. Beliau syahadat sampe takonnya gila syahadat. Beliau sholat, insya Allah sholat. Ya mungkin kita nggak tahu rajin apa enggak, tapi beliau sholat. Minimal beliau pernah sholat. Mudah-mudahan sholatnya rajin. Islam dihina berarti sing menghina niki elek, sudah cukup. Pahami nggih? Ana wong ngenyek menghina wong muslim iku berarti elek, tapi bukan berarti sampean harus sampean boleh menghina dia juga, enggak boleh, sampean elek pisan berarti. Wis cukup sampean ro wong iku gak apik ngono ae wis. Lek menghina orang muslim, sesama muslim wong iku gak apik. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Muslim terhadap muslim yang lain itu haram darahnya, itu haram hartanya, itu haram kehormatannya. Maka kita tidak boleh menjatuhkan darah orang muslim, membunuh, merampok, merampas, mencuri, menipu, merendahkan, menghina, mengilokkan, menganukan. Apa menganukan ini? Ya sini pun tidak boleh. Sampai membunuh tidak boleh, menyakiti tidak boleh, mengambil hartanya tidak boleh, mencuri tidak boleh, menghina tidak boleh, merendahkan tidak boleh, meremehkan enggak oleh kabeh. Sing elek-elek enggak oleh, haram. Haram. Maka mudah-mudahan kita bisa menjauhi sifat hasud. Belajar dari hadis yang ke-35 ini kita bisa menjauhi sifat hasud, kita bisa terhindar dari sifat hasud, kita bisa menjauhi atau tidak melakukan penipuan, kita tidak melakukan pembohongan, kita tidak melakukan kezaliman kepada khususnya kepada saudara sesama muslim. Ini konteksnya muslim sesama muslim. Bukan berarti kepada non muslim kita boleh begitu, mboten. Tapi kebetulan di dalam hadis ini konteksnya adalah saudara muslim kepada saudara muslim yang lain. Ya ini cocok untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena muslim udah muslim sekarang tukaran toh. Podo Islami tukaran, podo NU ini tukaran, podo Muhammadiyah tukaran, podo Persis tukaran, podo iki ini tukaran, podo Islami tukaran. Nggih, wis gak dindi saiki podo kabeh. Duduk pola sing apa jenenge? Kalau di tahun-tahun kemarin itu kita terbiasa dengan kalimat dengan apa ilo-iloan apa jenenge? Cebong kampret, kemudian ada istilah kadrun niku ngilokno wong niku mboten angsal. Loh, saya kan ngomong seperti itu karena saya niat mengcounter, karena saya berniat membela diri saya. Apapun alasannya, menghina tetaplah menghina. Apapun tujuannya berbohong tetaplah berbohong. Apapun kepentingannya menipu tetaplah menipu. Artinya apa? Tidak boleh dan harus kita jauhi. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi itu semua. Berikutnya al-hadits as-sadis wa tsalasun, hadis yang ke-36. Ini datangnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, beliau bersabda, Kanjeng Nabi niki bersabda, man nafasa,
an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dawuh Kanjeng Nabi di hadis yang ke-36 ini, yang pertama adalah barang siapa yang menyelesaikan menafasaan mukminin kurbatan, yang menyelesaikan persoalan, permasalahan, kesulitan orang mukmin min kurabid dunya, dari urusan-urusan kesulitan duniawinya, ana wong bantu nyelesaikno masalahe wong mukmin. Ana wong bantu ngekei solusi, bantu nulung sehingga dia mampu bisa menyelesaikan masalahnya orang mukmin, masalah duniawinya orang mukmin. Maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menyelesaikan semua kesulitan kita kelak di hari kiamat. Enak nih wis. Sampean lek nuntasno urusan wong muslim, ana wong mukmin iki duwe masalah berat, sampean gawe solusi, sampean bantu sampai selesai. Urusannya sampai nang dina kiamat diselesaikan oleh Gusti Allah. Terima beres. Terima beres. Kemudian disambung wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Enak nemen. Barang siapa yang menggampangkan urusan atau kesulitan orang lain, barang siapa ada yang menggampangkan, gampang niku mboten gawe angel, terus gak gawe ruwet, digampangno wae wis. Ana wong butuh bantuan dibantu, ana wong butuh pertolongan ditolong, ana wong butuh saran kasih saran, butuh nasihat kasih nasihat, digampangno pokoke wis. Ana gak iso mangan, gawe mangan, digampangno urusane. Maka Allah yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Double lho nggih, double niki. Allah ngenakno sampean, ngentengno sampean nang dunya ambek nang akhirat. Kadang kita bahkan kita sering bertanya, kenapa sih hidup saya susah terus? Karena bisa jadi karena sampean enggak pernah gampang urusane wong. Makanya urusan kita enggak gampang-gampang. Saya sendiri pribadi misalkan, apa ya kok coba tok urip iki. Karena bisa jadi saya enggak pernah nolong cobane wong, enggak pernah nolong masalah wong. Saya enggak pernah membantu orang. Mungkin saya belum pernah membantu orang, memudahkan urusan orang, sehingga urusan saya belum dimudahkan oleh Allah. Maka ketika sampean ingin urusan sampean dimudahkan, kepingin perkara sampean gampang no perkara wong. Misalnya kula njaluk tulung nang sampean, aja ditolak. Aja ditolak. Tulung po aku sampean sili dhuwit, atau tulung po aku sampean kei dhuwit, tulung po aku sampean kei mangan, tulung po aku sampean kei iki, tulung po aku sampean bantu iki, sampean bantu, sampean tulung. Aja gak usah mikir dua kali. Lek sampean gak duwe dhuwit, lek sampean gak duwe apa jenenge, gak duwe sing dijaluk wong iku mang sing kula jaluk misalkan. Setidaknya sampean jangan bikin gelo. Waduh sepurane yo, misalnya ngenten sepurane yo sik tak dalan maneng lho. Tetep ada upaya untuk menolong. Tetap ada upaya untuk meringankan beban orang. Insya Allah sampean lek koyo ngono teng kula. Teng sedaya wis, khusus teng kula niki. Pada umumnya ke semua orang, bantu permasalahan semua orang, maka Allah akan membantu permasalahan sampean di dunia dan di akhirat. Nang dunia dibantu digampangno, nang akhirat digampangno. Mungkin dunia enggak begitu ketok, enggak begitu kerasa, tapi nang akhirat kerasa nemen. Enake nemen insyaallah. Nggih kula gak tau nang akhirat, tapi pasti enak. Insyaallah pasti enak. Lek Gusti Allah muni enak ya enak. Tapi gak percaya nang Gusti Allah, percaya nang sapa sampean? Lek Gusti Allah muni enak ya enak. Lek Gusti Kanjeng Nabi wis dawuh yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah ya tutuk nggih tepak niku. Allah pasti gampangno urusan kula sampean nang dunya digampangno, nang akhirat ya digampangno. Enggak kira luput Kanjeng Nabi sing dawuh kok. Nggih lek kula sing ngomong luput, lek Kanjeng Nabi sing dawuh mboten luput, tepak niku. Maka gampangkan urusan orang. Selanjutnya waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ini juga penting. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nutup aib itu bukan berarti ketika ada orang berbuat salah, berbuat kemaksiatan dibiarkan, tidak. Kita tetap punya kewajiban untuk berdakwah. Semua kula sampean kabeh wajib berdakwah. Napa dakwah niku ngajak?
ngajak nang perkara apik dijak diilingno dikai contoh, diajak diilingno dikai contoh, diajak diilingno dikai contoh. Ayo melo aku, jangan begitu, sampean kayak contoh, kerjakan kebaikan biar orang itu melihat, sudah cukup. Ketika ada perkara hukum, ya laporkan ke yang berwenang, ke pihak hukum. Ketika ada kaitan dengan masalah keluarga, ya musyawarahkan. Ketika ada kaitan dengan pihak pemawon, pihak yang lebih luas, pihak yang lebih umum, ya rapatkan. Selesaikan dengan cara yang baik, selesaikan dengan jalan musyawarah, tidak dengan jalan mengumbar aib, diwadulno nang wong-wong liya, di-share nang sosial media. Wah, ternyata si fulan ahli tipu. Itu bongkar aib. Lek ono ya laporno. Kecuali si penjahatnya ki hilang kabur, ya ndak apa-apa. Siapa yang menemukan orang ini? Tanpa harus sampai ngomongno orang ini begini nggak perlu. Sudah, siapa yang menemukan orang ini, ada kasus hukum, silakan dilaporkan. Sudah cukup. Nggak perlu doa-doa, oleh doa-doa ini nggak buka aib. Loh, kula mbek sampean iki lho ditutup aib ambek Gusti Allah. Mosok kula sampean kate buka aib wong. Tapi nggih akhir zaman nggih. Ojo maneh aib wong, aib dhewe sakniki niki diumbar-umbar kok ambek wong. Nggih. Sampeyan delok berapa banyak orang sing ketok sing lambene kurang niku. Ketok keleke, ketok udele. Aib dhewe. Napa nggih? Nah, tapi itu urusan masing-masing lah. Nggih, urusan masing-masing. Yang terpenting kita hanya mengingatkan saja, diingatkan. Ini khusus muslim nggih, konteksnya muslim nggih. Konteksnya muslim. Jangan buka aurat. Jangan buka sesuatu yang gak semestinya dibuka. Tutupen kelek sampean. Mbak-mbak muslim, tutupen udele sampean. Cek gak masuk angin, nggih. Sampean buka terus masuk angin, nggih. Tutup boleh ya bagi masuk angin kan eman. Lek masuk angin kerian dadi elek nggih. Ya, masuk angin. Terus lek esuk ya ditutup. Aduh, mungkin gak esuk kudu kan pakaian sing sopan mawon. Nah, ngiringno. Setelah ngiringno ya sudah. Dia mau nurut alhamdulillah, nggak mau ya sudah, itu haknya dia. Nggak perlu sampean dosa sampean, rokok sampean, udele sampean kok dinyonyok geni rokok, nggak perlu wes. Ngapain? Kayak ruru nyonyokin rokok ae sampean iki ya. Nggih, nggak perlu. Terus ilingno kayak ono contoh sampean ya pakaian sing apik. Sampean kayak contoh pakaian sampean dhewe elek gak genah gak apik ya repot. Sampeyan ngongkon wong salat awake dhewe gak salat. Sampeyan ngongkon wong ngaji awake dhewe gak ngaji yo. Kate nemu nang ndi? Nggih, katene linggis gampang baru nurut. Gak akan nurut orang. Kayak nasihat, kayak contoh, kayak nasihat, kayak contoh. Lah nggih, kok seandainya kula dhewe pribadi. Ambek sampean lah. Aib dibuka. Artinya aib dibuka niku wong iso ketok kabeh. Kemaksiatan kula, apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya alami dibuka mek Gusti Allah wong delok kabeh. Wah, kasok bayangno kula. Kasok bayangno. Sing pasti enggak akan ada orang yang mau mendengarkan saya. Sing pasti enggak akan ada orang yang mau ngergani kula, jangankan ngergani, delok ae kalau sing gelem, jijik wong delok kula. Lek sampai aib niki dibuka. Terus alhamdulillah aib ditutup iki alhamdulillah. Wong sik gelem ngrungokno. Wong sik gelem apa? Ora sing gelem nurut. Aib ditutup nek Gusti Allah. Aib-aib di masa lalu, aib-aib yang sudah lalu-lalu ini ditutup kabeh nek Gusti Allah. Kok dibuka nek Gusti Allah? Wah, gak arep sampe nang aku. Padha aku yo gak arep nang sampeyan nek dibuka kabeh aib nek Gusti Allah. Kalau sing arep nah, ajur-ajuran kabeh wis. Naudzubillah. Maka kita bersyukur aib kita ditutup oleh Allah. Maka kita berkewajiban untuk menutup aibnya orang lain. Sudah jangan dihina, ojo direndahkan, ojo diumbar aibe. Gak ilo. Oh saiki aib diumbar di media sosial yo apa dosa sampean. Pun dalah kesel wis. Aduh, falyakul khairan ae wis. Gak iso yo aulia smooth meneng mawon, nggih. Gak usah ngumbar-ngumbar aibe wong. Ndi kemang? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi.
Allah purun nulung hambane ketika hamba itu, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nek ono menungso gelem nulung menungso liyane, ketika ada manusia mau menolong manusia yang lain, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Ketika ada manusia menyakiti manusia yang lain, saudara muslim yang lain, ketika ada manusia menipu, membohongi manusia yang lain, maka jangan salahkan ketika Allah membiarkan kita, ketika Allah tidak memperhatikan kita. Nauzubillah. Maka bantu orang lain, tolong, saling tolong menolong, tulungan wong liya niku. Nggih, aja sampai dijarno kesusahan, jangan dibiarkan kelaparan, jangan dibiarkan dia menderita. Bantu, Allah pasti akan bantu kita, pasti. Karena Rasulullah yang menjanjikan ini, karena Rasulullah yang menyampaikan ini, duduk kula. Maka lagi kepengin urip kula jenengan gampang ya sing akeh-akeh nulung wong. Perbanyak kita membantu orang, perbanyak kita mempermudah urusan orang. Allah akan mempermudah urusan kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ilmu, dalam artian kita berperjalanan, kita bergerak menuju ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk meraih ilmu, untuk memperoleh kemanfaatan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai tarawih, malam ini sampean selesai tarawih, sampean age-age wangsul, cepet-cepet pulang, kemudian sampean ngambil HP, sret, kemudian sampean buka YouTube, sret, kemudian sampean klik notifikasi. Setelah subscribe ya, klik notifikasi, tut, ono video terbaru KS Media dipetik, tut. Kata wajah kula, kita ngaji bareng lagi di kajian Ramadan ini, insya Allah itu termasuk salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Insya Allah itu termasuk usaha sampean dalam memperoleh ilmu. Dan ketika itu adalah usaha sampean dalam memperoleh ilmu, maka Allah akan menggampangkan, Allah akan memudahkan jalan sampean menuju surga. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pemahaman, dengan cara memberikan ilmu. Sampean lek wis oleh ilmu niku sing asale gak weruh, saiki weruh, asale gak paham, saiki paham, asale gak ngerti, saiki ngerti, niku ilmu. Ketika sampean sudah mendapatkan ilmu, maka sampean akan menambah pengetahuan. Kalau sampean sudah semakin bertambah pengetahuannya, sampean akan bisa lebih memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Cabang ngenten. Oh iki aku roh saiki, berarti aku paham. Lek iki apik, lek iki elek. Lah ngoten lho. Allah akan gampangkan dengan seperti itu. Ya wis iki apik, ya wis tak lakoni ae. Berarti aku kudu sabar, berarti aku kudu syukur, berarti aku kudu berusaha menjadi hamba yang lebih bertakwa. Berarti ibadahku kudu tak tambahi. Lho lek wis sabar, syukur, bertakwa, ibadahnya akeh ditambahi, donga dan semua amaliyah baik-baik kita kerjakan semua, surga kan? Berarti Gusti Allah gampangkan jalan kita menuju surga dengan menggampangkan kita dalam memahami ilmu, dalam mendapatkan ilmu, dalam mengamalkan ilmu. Sampeyan mulai tarawih iki langsung wis. Set lah, kok saiki iki sampeyan ndelok iki pas klik ndelok ketok wajah kula, insyaallah niki dalan gampangi sampean mlebu swarga. Duduk kula niki tapi majelis niki, majelis ilmunya niki, majelis kajian Ramadannya niki, majelis kitab Arba'in Nawawinya niki, yang insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika ada kaum, ketika ada sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah, baitin, okay, baitullah min buyutillah, rumahnya Allah, artinya dalam hal ini masjid, rumah ibadah, rumah tempat kita menyembah kepada Allah, okay. Ketika ana wong kumpul-kumpul nang jero masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ketika ada sekelompok manusia kumpul di dalam masjid, kemudian dia mempelajari kitabullah, dia membaca kitabullah, kitabnya Allah, mengkaji kitabnya Allah, mendapatkan ilmu dari kitabnya Allah, maka dia akan mendapatkan as-sakinah. Yang pertama adalah ketenangan. Sampai lek ngaji, darusan iki maksudnya nggih ngaji nggih darusan. Nggih ngaji koyo ngenten nggih darusan. Mari tarawih darusan saya wis sak durung ngaji sampean mungkin darusan dulu di masjid atau di mushola. Seret. Itu as-sakinah, satu yang saya dapatkan adalah as-sakinah, ketenangan. Ati ki marem, ati ki adem. Maka ketika sampean nang masjid maca Al-Qur'an atine panas, waduh bahaya, sampean kudu periksa, kudu diobati. Ada sesuatu yang buruk dalam hati sampean. Harus segera diobati. Sampean berangkat ke kiai sampean atau ke ustadz sampean yang terdekat, sampean jaluk tolong, jaluk nasihat, jaluk suwu, terus jaluk diobati lah. Harusnya ketika kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ya, mengkaji ilmu Allah, kitab-kitabnya Allah, kitabullah, mengkaji kitabullah, hati ki adem, tenang, damai. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan semua rahmatnya, dibiui rahmatnya, blengkei rahmat. Disayang mbek Gusti Allah, dicinta mbek Gusti Allah. Sapa-sapane wong lek wis dicinta mbek Gusti Allah, tenang, gak kira gobo, gak kira wedi, gak mangan, gak wedi melarat, gak wedi susah, gak wedi repot, gak wedi angel, gampang tok urusane. Niku lek wis wong dikai rahmat mbek Gusti Allah. Lho niku. Luar biasa nih, ati adem, dikai rahmat, dibiui rahmat, tenang, marem, damai, enggak wedi blas, enggak kuatir blas, wis Gusti Allah tok, nggih. Wa hafathumul malaika, dan mereka dikelilingi malaikat. Wong sing ngaji-ngaji niku dikelilingi malaikat. Enggak hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah memuji sampean di hadapan malaikatnya, di hadapan siapa saja yang ada di sekelilingnya Allah. Ya malaikat niku Allah muji tenan. Malaikat tenan ibaratnya gitu tenan. Iku ibu-ibu iku, bapak-bapak iku lho tah ngaji. Iku hamba sing tak cintai iku malaikat. Iku hamba sing tak ridhoi. Oh. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Lan malaikat iku santri Darut Tauhid, iku sing lanang kumpul nang kene, sing wedok kumpul nang kene. Iku tak cintai kabeh iku. Loh, ketika kita dipuji oleh Allah di hadapan malaikat, ya Allah sing muji niki zat sing menciptakan kita loh. Pencipta kita yang muji kita ini. Dipuji di hadapan makhluknya Gusti Allah sing gak duwe dosa, malaikat. Betapa mulianya kita. Betapa bahagianya kita ketika kita dipuji oleh Allah di hadapan malaikat. Wong lek dipuji oleh Gusti Allah nggih gak akan susah. Gak akan repot. Lek kula sik susah berarti kula niki sik gak dipuji ambek Gusti Allah. Kula sik durung dikai ketenangan ambek Gusti Allah. Mungkin kula ngajine gak bener, mungkin kula ngajine gak apik. Mungkin ngajine bener niate sing gak apik. Bisa jadi itu sehingga membuat kita jauh dari ketenangan. Maka ya Allah, mudah-mudahan kula pribadi khususnya dan semua pemirsa GRS Media dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan kekhusyuan dalam ngaji, dalam beribadah, mudah-mudahan diberikan ketenangan hatinya, kedamaian hidupnya, diberikan kemudahan dalam kehidupannya, sehingga kula sampeyan iki nglakoni urip iki tenang, gak sambat tok, mandek sambati, ayo mandek. Dongaken kula nggih, dongaken kula supaya kula niki saged menghentikan sambat kula. Begitu kula sampeyan tak dongaken muga-muga sampeyan kabeh iki gak sambatan maning. Artinya apa? Isuk nrimo, isuk disayang mbek Gusti Allah, isuk merasakan kedamaian, isuk merasakan kecukupan, dicukupi mbek Gusti Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mumpung Ramadan, perbanyak doa, wis njaluk donga. Sing loro muga-muga ndang waras, sing gak duwe dhuwit muga-muga ndang dikai rezeki sing akeh, sing manfaat, sing barokah, sing akeh utange muga-muga dilunas nang Gusti Allah, sing durung rabi muga-muga nemu jodhone, sing durung duwe anak muga-muga ndang dikai rezeki anak mbek Gusti Allah, sing tukaran muga-muga ndang didamaikan, nggih, sing musuhan muga-muga ndang dirukuno, sing perang muga-muga ndang didamaino, sing musibah muga-muga dikai sabar, dikai ganti sing luwih apik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Yang terakhir kata Rasulullah, wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Wa man abta'a bihi amaluhu. Niki kula seneng niki. Barang siapa yang lambat amalnya niku dikongkon ibadah niku agak-agakan. Ayo ngaji rek sik bulet ae. Ayo jamaah rek bulet ae. Ayo sholat alasan dan iki dan iko ya amale suwe lambat kongkon melok pengajian ojo maneh melok pengajian sembahyang wajib niku lho angel tuturane napa malah melok pengajian maca Quran angel lek Ramadan untung Ramadan iki lek Ramadan angel ngongkon kecuali lari pondok karena memang diwajibkan. Makanya jenengan ibu-ibu bapak-bapak kalau punya anak pondok akan mawon di pondok akan mawon cek gampang maca Qur'ane cek gampang ngajine sampean cek mboten angel-angel cek mboten repot-repot nuturi mboten repot-repot ngandani wis cek kula mawon sing nuturi nggih. Dadi lek anak sampean tambeng kula sing ngelu sampean gak usah melok ngelu sampean santai istirahat di rumah pun pondokaken wis lah eman. Sampai sampean tampeng membel sampean pondokno wis. Nang di Bangil di Darut Tauhid. Apa ya ini ganteng, sabar ngoten. Wis kula mawon sing ngelu, sampean gak usah ngelu. Sing ngelu mikiri anak sampean cukup kula mawon. Timbang anak sampean gak ngaji, timbang anak sampean gak gelem maca Quran, timbang anak sampean gak gelem belajar salat, timbang anak sampean keluyuran, timbang anak sampean tambeng, masukkan anak-anak kita ke dalam pondok-pondok pesantren. Pondoke wong NU, intine niku wis, pondoke wong NU. Pondoke kiai-kiai NU sing bener-bener kiai NU. Oke, masuk pondok sing aneh-aneh. Ketika ada manusia yang susah mengerjakan amal ibadah, dikongkon amal niki cek angele, maka lam yusri' bihi nasabuhu, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Sekalipun ngeten maksudnya, sekalipun nasabe sampean iku tinggi, sampean anake kiai, sampean anake Habib, nggih nun sewu mohon maaf. Mohon maaf nggih, kula mboten berniat napa-napa insyaallah mboten duwe niat elek. Hanya biar tahu, biar sama-sama tahu. Sekalipun anake kiai sampean nggih, anake Habib, anake wong sugih, anake pejabat, anake wong berkuasa, kalau tidak mau belajar, lek gak gelem noto amale sing apik, gak gelem noto akhlake sing apik, gak gelem ngaji, buyar. Anake wong sugih, males gak gelem kerja, gak gelem berusaha, gak gelem soro, ya bangkrut, bapake mati, tek bangkrut tek. Anake pejabat, nun sewu, pejabat siapa saja ini? Anak itu ambeng, nggih, bapake pejabat, anak itu ambeng. Wak karu-karuan. Iya bapaknya penjabat, bapaknya lengser, penjara sampean kabeh sak keluargae. Nauzubillah. Maka sing hati-hati lho. Niki maksudnya pejabat sing gak hati-hati nggih. Lek pejabat sing apik mboten. Pejabat sing gak hati-hati, bapaknya misalnya korupsian, anaknya foya-foya tok, bapaknya lengser kena kabeh sak keluargae. Nggih. Anaknya kiai, misalkan, anaknya kiai, gak gelem ngaji. Kula biyen tau takon ngenten teng abah kula. Kula kan biyen waktu di kokon mondok niku gak gelem. Soalnya saya berpikir buat apa mondok? Buat apa ngaji? Waktu itu nggih SD niku. SD kelas 5 niku kula mulai wedi di kokon mondok. Kula sampaikan, "Bah, damel napa ngaji, Bah? Bukankah saya anaknya kiai? Bukankah jenengan niki kiai? Bukankah mbah saya kiai? Bukankah mbahnya, bapaknya mbah ini kiai? Bukankah boyot saya kiai? Bukankah ini kiai semua?" Lho niku, sombong kula waktu niku. Terus damel napa kula mondok? Buat apa saya ngaji? Bukankah saya nanti ketika saya sudah dewasa saya pasti jadi kiai? Wong saya anaknya kiai, wong saya putunya kiai. Pikiran kula ngoten, kaya apa mondok ya? Soro-soro angel-angel. Wong awak dhewe kene kiai, ya dadi kiai meni-meni. Gak usah mondok wis. Jawabannya apa kula? Napa? Oh ngenten kula. Buat apa kula mondok, Pak? Bukannya anaknya macan itu jadi macan ngenten. Supaya kula. Bukannya anaknya macan itu pasti jadi macan. Kayak kira jadi kucing. Berarti kula niki anak kiai dadi kiai. Gak mungkin kula dadi maling. Gak mungkin kula dadi wong gak kena. Pasti kula dadi kiai wong kula anak kiai kok. Nggih. Mungkin padha.
Anak Habib ya pasti dadi Habib kan zuriyahnya surut lurus. Ya pasti dadi Habib. Nun sewu. Anak Habib ya pasti Habib. Wis pasti niku mboten kira luput. Anak kiai dadi kiai minimal celuk yai mbek wong. Yi minimal celuk yi ngoten. Dadi kiai. Anak macan ya dadi macan gak kira dadi kucing. Jawabannya bagus loh ngeten. Iya, Cung. Anake macan pasti dadi macan. Ya anak kiai pasti dadi kiai. Anak Habib pasti dadi Habib. Nggih. Anak macan pasti dadi macan gak kira dadi kucing. Tapi lek macan iku gak duwe untu, Cung. Macan iku gak duwe cakar. Kate lapo kon? Kula bayangno nggih macan ompong ambek macan gak duwe kuku gemes ngoten nggih. Keri kabeh ambek gembuk. Lucu tambahan nggih, mboten serem tapi lucu. Dilepokno nang cangkeme macan ngenten. Lek untune kan entek niki, sak ndas-ndase entek, tapi lek kalau untune kan keri kabeh nggih. Dikelamuti ambek napa macan ompong ya keri kabeh. Mboten wedi apa malah guyu, malah lucu, enggak serem malah lucu. Bener macan iku pasti dadi macan anak iki. Tapi lek anake macan iki gak duwe untu, gak duwe cakar, gak tau latihan, gak sok apa-apa. Apa perlune anake macan iki? Dadi apa terusan? Bodoh anak kiai ya ngono. Anak kiai gak gelem mondok. Oh. Lek niki kula wani ngomong kula, anake yai wajib mondok, gak mondok zalim sampean. Nggih. Niki penting mulai. Saiki ana anak kiai gak gelem mondok yo apa ceritane? Ya apa ceritane? Anak yai gak gelem mondok bahaya. Ngandalo keturunan tok. Aduh wis lah sini sampean niku. Aku bin ini. Aku anak kiai iki putune kiai iki waduh sini. Ngaji anak kiai ngaji, mondok. Zaman sekarang enggak cukup hanya ngaji loh, kudu mondok saat ini. Sebab napa? Benten. Lek ngaji niku teng madrasah tok nggih, ngaji sorokan, mulai dugi omah. Napa berangkat teko omah mulai maneh niku ngaji sorokan. Ya bagus itu. Tapi untuk zaman sekarang enggak cukup anak kiai niku. Koyo ngoten. Kudu sak mondoke wisan. Napa? Belajar disiplin. Di pondok kita belajar disiplin. Sampeyan belajar turu nang tehel, belajar bantalan tangan, bantalan foto. Cek tahu. Anak kiai cekak mesetak ae. Anak kiai mesetak tok terus ya opo sampean? Selimutan sarunge kancane. Sarung siji gawe wong loro. Kudu urip soro. Luwe masak dhisik. Mari ngono gak duwe rokok joinan ambek koncone. Belajar saling menghargai, belajar hidup berdampingan, belajar urip apa adanya, belajar disiplin, waya tangi-tangi dipecuti ambek pengurus ambek gurune, disepeti, disiram. Wajib niku, ayo tala nek kiai. Monggo Gus sing cilik-cilik niki sing nom-nom monggo mondok nggih. Mondok teng pundi mawon, Bu. Sing penting mondok-mondok pondok itu yang Kiai NU Sidogiri. Pondok kula santri Sidogiri. Saya mondok di Sidogiri 96 sampai 2006. Atau lek sampean milih Elio Lirboyo wonten Ploso, wonten Wagean di Kediri itu banyak pondok, di Pasuruan banyak pondok, ada Besuk, ada alias ini Areng-areng, ada Bangle sini banyak, di sini pondok banyak. Mondok sampean, mondok. Nggih. Mondok. Wis salah mondok. Anak kiai kok gak mondok niku ya apa ceritane? Wis cukup wis. Ya Allah, kula ndonga muga-muga Ramadan iki anak kiai kabeh gelem mondok. Aja sampe ana anak kiai sing gak gelem mondok. Les mondok niku jelas ngaji. Jelas ngaji. Ya, insyaallah sampean dikodok nang jero pondok, sampean akan menjadi pengganti apa ya sampean yang lebih baik mudah-mudahan. Sing dudu anak kiai ya napa ya mondok wajib pisan mondok golek ilmu niku wajib. Sampeyan kula kepin dadi tentara wonten. Alumni kula santri kula wonten sing dadi TNI saniki tugas teng luar pulau. Ana sing dadi polisi wonten, sing dadi dokter wonten. Aja diremehno lho santri niku nggih. Wakil presiden sampean sakniki niku santri. Dhisik kita enggak ada presiden ya santri. Menteri kita banyak yang santri. Aja diremehno, santri gak sapa-apa, jare sapa. Iso dadi apa-apa rek ngawur ae. Santri ajaib, barang apik iso dadi elek kok. Barang elek iso dadi apik maneh. Iki santri. Mangkane mondok. Sampean punya nasab yang tinggi tidak akan ada gunanya kalau sampean tidak beramal dengan baik.
Sampean tidak akan bisa beramal dengan baik kalau sampean tidak mau belajar dengan baik. Sampean tidak akan bisa, tidak akan mau belajar dengan baik kalau sampean tidak mau memaksakan diri untuk belajar, untuk mau merubah diri menjadi lebih baik. Maka paksa diri kita, mumpung lagi momentum Ramadan, ayo dibiasakan apik, insyaallah kelak kita akan menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup untuk episode kali ini. Lanjut esok hari lagi, tinggal beberapa hari lagi kita akan khatam. Tetap semangat nggih. Tetap semangat, ojo males-malesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.